Mari kita buat kitab Wahyu baru. No! Through the laws of the Pope and the doctrines of men, the consciences of the faithful have been miserably vexed and flayed. Will you recant or will you not? Shalom saudara, di dalam Alkitab, setiap penglihatan yang Tuhan berikan kepada nabi atau rasul pasti akan dicatat. Karena ketika Tuhan memberi penglihatan atau berbicara kepada nabi, itu spesial banget. Firman Tuhan itu kudus. Mazmur 105 ayat 42 mengatakan, sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, akan Abraham hambanya. Ketika Tuhan berfirman, itu ada relasi yang sangat kuat antara Tuhan dengan manusia. Komunikasi yang sangat spesial. Kalau saudara sebagai seorang warga Indonesia bertemu dengan Presiden Pak Joko Widodo dan Presiden berbicara kepada saudara, pasti momen itu akan sangat spesial dalam hidup saudara, bukan? Apalagi Tuhan yang berbicara dengan saudara. Wah, itu momen yang sangat-sangat amat tak terbatas kali lipat lebih spesial dari seorang presiden yang berbicara kepada seorang warga. Jadi ketika Tuhan berfirman secara audible kepada nabi-nabi, itu pasti momen historikal yang sangat spesial, sangat langka dan sangat penting. Tuhan yang kudus berfirman atau melakukan komunikasi dengan manusia yang berdosa. Hari ini NASA masih terus mencari atau menangkap komunikasi dari makhluk luar angkasa. Kalau ada, pasti itu sangat langka, bukan? Jadi apalagi Tuhan yang bersuara. Wah, itu spesial banget, saudara. Dan para nabi menyadari semua itu. Bahwa ketika Tuhan berfirman, itu adalah momen historis yang sangat amat penting. Dan pasti apa yang Tuhan firmankan adalah untuk kepentingan banyak orang, untuk kepentingan umat. Jadi mereka yang menerima firman itu pasti akan menulis apa yang Tuhan firmankan. Dan akan menjadi sebuah dokumen penting yang kemudian menjadi bagian dari kitab suci. Jadi saudara, yang harus saudara ingat bahwa firman Tuhan itu kudus dan spesial. Sebuah momen historis yang wajib untuk ditulis. Nah saudara, beberapa waktu yang lalu saya menonton salah satu video streaming Daud Tony yang sedang bercakap-cakap dengan beberapa orang di Zoom yang di live streamingkan ke YouTube. Dan kan saya iseng-iseng aja kan nonton, saya live streaming, Pak Daud Tony lagi live streaming, jadi saya klik aja. Pas saya klik saudara, pas di saat Pastor Daud Tony sedang ngomong dan dia sedang bersaksi tentang Tuhan yang mencabut atap genteng ruangan dia berdoa. Nggak tahu tercabut beneran atau hanya di matanya saja. Yang pasti gentengnya hilang dan terdengar suara Tuhan berfirman kepadanya. Kita akan menonton videonya bersama. Nanti setelah selesai menonton, kita akan membuat kitab Daud Tony. Banyak sih saudara, ada begitu banyak para nabi-nabi di Indonesia ini yang sering mengatakan saya ini mendengar suara Tuhan. Jadi kalau kita buat kitab pasti ada banyak kitab-kitab baru ya. Tuhan berfirman harus dituliskan. Itu penting sekali saudara. Dari Philip Mantova, Yesaya Paryaji, dan banyak lagi. Intinya banyak sekali firman di akhir-akhir ini saudara. Tapi saat ini mari dengarkan firman Tuhan kepada Daud Tony, seorang mantan dukun sakti. Mari lihat videonya. Ada satu yang saya mendapat suara Tuhan. Ya. Suara Tuhan itu terdengar, suara itu sampai ke telinga saya, Michael. Wait, tolong ya, yang punya kemampuan menulis yang bagus sekalian tulis aja biar bisa jadi latar belakang kitab Daud Tony ya. Yang nulis bisa masuk dalam latar belakang kitab. Lanjut. Iya, betul. Jadi betul-betul audible seperti saya dengan Michael gini. Ya. Itu kejadiannya itu ada di loteng atas, di lantai atas sekolah Alkitab. Ya. Inteos. Dan tiba-tiba terdengar suara Daud, Daud, Daud. Saya ngomong sama suara itu. Siapa ini? Oke. Setan saya tahu, dari getarannya saya tahu. Tapi suara ini suara siapa? Nah, saya buka mata, saya lihat kanan kiri.
Nggak ada orang, Wow. Michael. Nggak ada orang. Nah, karena di tempat saya sekolah Alkitab, itu banyak yang ngerjain, Michael. Kalau ada anak yang baru bertobat, Tuhan ampuni dosaku. Di belakang temannya berkata, sudah ku ampuni anakku. Gitu. Taulah soal Alkitab gimana, Michael? Iya, iya. Ngawur itu. Nah, saya doa terus. Iya. Tuhan, kalau ini Engkau bicaralah. Tuhan, kalau ini Engkau bicaralah. Wait a minute. Who are you? Iya. Tiba-tiba saya lihat atap tempat saya doa itu hilang, Michael. Iya. Ada sinar terang benderang langsung dari langit, Michael. Terang benderang, Michael. Iya. Dan suara itu berkata, Daud, Daud, Daud. saya kaget, Michael. Iya. Di situ saya baru sadar, ini betul-betul suara Tuhan. Wow. Nah, Daud, Daud, Daud. Jutaan manusia sudah menantimu. saya kaget. Jutaan manusia sudah menantimu. Dan engkau akan menginjakkan kakimu di 3 benua, dan namamu akan dikenal ke 4 penjuru mata angin Indonesia. Saya kaget. Itu kan mustahil, Michael. Wong Iya. saya itu dianggap produk gagal. Iya. Iya. Di keluarga pun saya juga dikatakan anak bodoh. Waduh. Nah, waktu itu karena orang tua saya kan tahu saya ini hanya kerjanya sebelum bertobat, bertapa gitu aja, Michael. Iya, betul. Saya waktu itu ngomong, tapi aku itu tidak bisa apa-apa. Karena terus terang, saya itu khotbah tidak bisa, Michael. Iya. Dulu Saya ya, Pak? khotbah tidak bisa. Gitu. Dulu kan? Iya. Iya. Sekarang pun saya khotbah itu hanya cerita kan, Wah, luar biasa korban pengalaman hidup. banyak yang diberkati lewat lewat korban Pak Daud. Itu tapi itu kan cerita pengalaman hidup, Iya, Pak Daud. Michael. Iya. Apa yang saya alami itu yang saya khotbahkan itu aja, Michael. Iya. Apa yang saya alami itu yang saya khotbahkan itu aja, Michael. Itu aja, Michael. Benar, benar. Nah, setelah itu apa yang terjadi, Michael? Iya. Jutaan manusia mendengar khotbahmu. Saya disuruh bangkit, ada kuasa yang membuat saya berdiri, Michael. Iya. Di situ saya berbahasa lidah, berbahasa roh, itu berapa macam bahasa, Michael. Dari bahasa Inggris, bahasa Ibrani, bahasa Cina, Michael. 前所有所为在，为所为阿么所为所为啦，为先啦为啦，bila mo siya di jamal di kila atau may hasikai, teko cema kan tingfo sai. Oh. Nah, di situ tiba-tiba tangan saya gerak sendiri, tapi saya sadar, Michael. Iya. Iya. Saya dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan sejak itulah saya bisa berkhotbah. Wow. Tetapi saya merasa bukan pengkhotbah, Iya. karena saya hanya cerita, Michael. Iya, Pak Daud. Saya cerita tentang pengalaman hidup, dan penting saya memberitakan Injil, gitu aja, Michael. Iya. Iya. Saya bukan pengkhotbah, nggak bisa khotbah saya, Michael. Hanya cerita, Michael. Iya. Kesaksian hidup. Iya, benar. Nah, kalau ada orang undang saya khotbah, itu adalah suatu kehormatan, toh, Michael. Wah, luar. Kita yang terhormat Bapak mau melayani, Pak. Nah, penting saya nyampaikan firman Tuhan, Iya, benar. nyampaikan firman Tuhan, dan dari pengalaman hidup itu aja, Michael. Iya. Dan sampai sekarang saya merasa tidak bisa khotbah. Waduh, luar biasa, rendah hati Pak Daud ya. Karena memang saya itu sebenarnya khotbah itu cerita tentang pengalaman hidup, Michael. Itu yang dicari orang, Pak. Itu aja. Bukan teori, Nah, bukan debat. kalau saya kan makanya saya itu teori doktrin nggak bisa, Michael.
Saya taunya Yesus adalah Tuhan, saya mati masuk surga, itu aja. Itu justru yang penting, Pak. Kadang-kadang orang lupa khotbahin itu. Itu justru yang penting, Pak. Kadang-kadang orang lupa khotbahin itu. Nah, dan apa yang terjadi, Michael? Ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, saya cerita sama teman-teman saya sekolah, termasuk sama guru saya sekolah. Saya ditertawain, Michael. Mereka berkata, kamu tahu diri kamu itu gimana sih? Gitu, Michael. Nah, dan Pendeta Pontas Pardede, waktu saya mau lulusan sekolah Alkitab, sebenarnya saya tidak lulus, Michael. Wow. Sebenarnya saya tidak lulus sekolah Alkitab. Tetapi guru-gurunya sudah pada bertobat semua, merasakan saya. Jadi mereka bersepakat untuk maksa saya lulus, Michael. Nah, saudara, itulah Daud Tony, utusan Tuhan. Jadi dia diutus, saudara, diutus untuk orang Indonesia ke seluruh penjuru mata angin untuk memberitakan Injil, ya. Wah, itu harus ditulis itu, saudara. Itu momen historikal yang luar biasa sebenarnya. Tuhan bisa mencabut atap begitu dan mau berbicara kepada seorang Daud Tony, ya. Nah, sekarang kita akan membuat contoh kitab yang kalau misalnya kita akan menulis kitab Daud Tony, kita akan membuat contoh kitab Daud Tony, ya. Jadi kitab, kalau bilang perjanjian baru, ya, kitab, kalau mereka kan sering bilang ini masa kasih karunia, ya. Kitab masa kasih karunia. Kitab Daud Tony 1, ya. Daud Tony 1 ayat 1. Daud Tony sedang berada di sekolah Alkitab, masih kelas 1. Daud Tony 1 ayat 2. Daud Tony bingung apa karunia pelayanan karena dia tidak bisa berkhotbah. Selanjutnya, Daud Tony 1 ayat 3. Daud Tony berdoa kepada Tuhan, mau mencari tahu karunia pelayanannya. Apa sebenarnya? Karena Daud Tony orang paling bodoh di kelas. Ayat berikutnya, Daud Tony 1 ayat 4. Lalu Daud Tony mendengar suara Tuhan secara audible. Daud Tony pikir temannya yang sedang bercanda. Dan itu kejadiannya di loteng atas di sekolah Alkitab. Ayat berikutnya, Daud Tony 1 ayat 5. Daud Tony mendengar suara Tuhan. Daud, Daud, Daud. Daud menjawab, siapa ini? Saya tidak mengenal suaranya. Kalau suara setan saya tahu. Itu kata Daud Tony. Dan suara itu memanggil lagi, Daud, Daud, Daud. Ayat berikutnya, Daud Tony 1 ayat 6. Akhirnya Daud Tony sadar, itu Tuhan. Dan Daud Tony berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau ini engkau bicaralah. Jadi ini Daud Tony kasih izin Tuhan bicara gitu. Jadi Tuhan kalau mau bicara butuh izin dari Daud Tony dulu, ya. Tapi luar biasa, Daud Tony sangat peka mendengar suara Tuhan. Padahal Tuhan gak memperkenalkan diri, kan. Tuhan gak bilang siapa dia yang sedang bicara, kan. Itu kan suaranya itu gak bilang siapa yang lagi bicara. Jadi saya lihat, wah, Daud Tony luar biasa dalam mendengar suara Tuhan. Dia tahu itu suara Tuhan, saudara. Nah, saudara, itulah contoh kitabnya yang pasti ujungnya dia bilang dia akan diutus kepada jutaan manusia. Dan walaupun dia tidak mengerti doktrin, yang penting dia mengerti Injil atau memberitakan Injil. Mari lihat salah satu pemberitaan Injil Daud Tony. Sekarang kerasukan gini. Tidak pandai berlaku. Atau gini. Langsung dipanggil bomoh. Nah, saya minta yang jadi bomohnya ini dulu. Setan yang masuk dalam dirinya ini pangkatnya kapten. Ingat, dalam dunia setan ada ini pangkatnya apa? Kapten. Nah, bomoh ini setannya pangkatnya sersan. Sersan tahu? Tingkat lebih rendah. Sersan. Tahu sersan? Namanya apa di sini? Hah? Oh, sarjan. Wah, bingung saja. Pangkatnya lebih Siapa kamu? Saya sarjan. Ngomong ini. Siapa? Oh, you siapa apa? Nama apa? Captain. You siapa? You siapa? Ini pangkat lebih Saya sarjan. Bomohnya sendiri yang kerasukan. Nah, itulah teman-teman pemberitaan Injilnya luar biasa, kan? Nah, teman-teman, gini teman-teman. Ada satu hal yang sangat mengganjal di dalam hati saya. Yang saya pikir perlu ditanggapi. Yaitu saat Daud Tony bilang bahwa yang penting percaya Yesus selamat. Dan di sisi lain, dia bilang sepakat sama si kawan satu yang ngobrol sama dia bahwa doktrin gak penting. Padahal,
tidak mementingkan doktrin juga adalah doktrin. Ya enggak? Doktrin bahwa doktrin nggak penting. Atau doktrin yang tidak mementingkan doktrin. Jadi nggak mementingkan doktrin juga adalah doktrin, teman-teman. Pertanyaannya gini, kawan. Kalau doktrin nggak penting, kenapa Alkitab begitu tebal? Dan kenapa berkali-kali rasul-rasul mengatakan soal betapa pentingnya pengajaran? Contoh, di Roma 16 ayat 17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itulah, hindarilah mereka. Saudara-saudara, dalam ayat ini, kata pengajaran menggunakan kata didake, yang memiliki akar kata yang sama dengan perintah agung Yesus dalam Matius 28 ayat 19-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara-saudara, kata ajarlah dalam ayat ini adalah didasko, yang berarti untuk mengajar, untuk berdiskusi dengan orang lain, untuk mengajar mereka, menyampaikan wacana didaktik. Sebagai seorang guru yang mengajar, untuk mengajar seseorang, untuk memberikan instruksi, menanamkan doktrin menjadi satu. Hal yang diajarkan atau diperintahkan untuk menjelaskan atau menguraikan sesuatu, untuk mengajarkan sesuatu, itu arti-arti dari kata didasko. Intinya, didasko dan didake punya akar kata yang sama. Itu adalah sebuah perintah pengajaran atau doktrin Yesus kepada para rasul yang harus bersama-sama dengan penginjilan dan pembaptisan. Jadi sudah jelas kita lihat bahwa doktrin itu adalah hal yang punya posisi penting karena ada dalam amanat agung. Lalu siapa mereka ini? Cengingikan bilang doktrin gak penting. Malah, doktrin memiliki posisi yang sama dengan penginjilan karena termuat dalam amanat agung Yesus Kristus. Nah, saudara, semoga video ini mencerahkan dan informatif. Silakan saudara bagikan ke semua media sosial biar orang-orang tahu ternyata di Indonesia punya nabi atau utusan yang Tuhan utus langsung. Sekian video saya Patrick Smith undur diri, and until next time, God bless you.